Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, meresmikan Rumah Perdamaian Restoratif Justice (RJ) di Kabupaten Bojonegoro pada Kamis 31 Maret 2022 siang. Acara berlangsung di kantor Balai Desa Kauman, Kecamatan Kota Bojonegoro. Kajati didampingi langsung oleh Bupati Bojonegoro, Ana Muawana, bersama segenap forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda Pemkab Bojonegoro. Acara peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Kajati bersama Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Badrut Tamang. Sedikitnya ada 5 rumah restoratif justice di Bojonegoro yang diresmikan. Selain di Bojonegoro, Kajati juga meresmikan rumah restoratif justice di 16 kabupaten kota se-Jawa Timur yang dilakukan secara virtual. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Badrut Tamang, mengatakan, jika selama ini pihaknya telah memberikan sebanyak 6 restoratif justice. Bapak Asisten Tindak Pidana Umum di tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 telah melaksanakan restoratif justice atau penghentian penuntutan sebanyak 6 perkara dengan rincian sebagai berikut. Di tahun 2020 sebanyak 1 perkara, tahun 2021 sebanyak 2 perkara, dan di tahun 2002 sebanyak 3 perkara yang telah mendapatkan persetujuan dari Jampidum, dan 2 perkara masih dalam proses menunggu persetujuan Bapak Jampidum. Masih dalam proses menunggu persetujuan Bapak Jampidum, perkara-perkara tindak pidana umum yang telah kami lakukan penghentian penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif tentunya bervariatif, antara lain adalah perkara tindak pidana pencurian yang dalam ini adalah tindak pidana pencurian rata-rata, mohon izin Ibu, itu pencurian HP, penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan, dan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Perkara-perkara tindak pidana umum yang kami telah lakukan RJ sebagaimana tersebut di atas adalah perkara-perkara kecil yang terlebih dahulu telah memperoleh kata maaf dari para korban sebagaimana yang kami lakukan melalui proses pra-bayar. Hal ini tidak terlepas dari sense of crisis atau kepekaan dari jaksa penuntut kami. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, mengatakan, ada beberapa peristiwa penerapan hukum yang seringkali mencederai rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, rumah restoratif justice ini bisa menjadi jawaban. Tentunya melalui berbagai syarat yang harus dipenuhi. Melihat contoh kasus nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao, kakek Samiri yang mencuri getah karet senilai Rp17.000 sampai dibawa ke ranah pengadilan. Dari situlah Bapak Jaksa Agung Indonesia, Bapak Ester Burhanuddin, mempunyai pandangan dan mendorong agar semua jaksa yang ada di seluruh Indonesia ini bisa memiliki hati nurani dalam rangka proses penegakan hukum. Beliau memfasilitasi kami dengan aturan yaitu Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadaan restoratif. Pelaksanaan kegiatan penghentian penuntutan tersebut bisa dilaksanakan oleh setiap jaksa karena mengingat azas dominus litis yang melekat pada tugas pokok dan fungsi kewenangan kejaksaan, di mana para jaksa yang menerima bekas perkara bisa meneliti apakah perkara tersebut layak atau tidak untuk diteruskan ke pengadilan, dilimpahkan ke PN untuk bisa disidangkan. Bupati Bojonegoro menyambut baik adanya program rumah RJ ini. Ia juga meminta arahan kepada Kajati agar bisa menjalankan pemerintahan yang baik sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Tentunya sebagai tempat peresmian memberikan motivasi kami tersendiri, mengukuhkan apa yang disampaikan Pak Kajari bahwa Forkompinda kami sangat kompak, dan ini sekaligus menguatkan fungsi RJ yang ada di masing-masing di desa agar menjadi kami bertekad senantiasa menjadi mengukuhkan apa yang menjadi arahan Pak Presiden, yaitu pemerintahan yang good governance dan accountability, dan ini sekaligus memupuk semangat kita untuk menggunakan anggaran yang sebaik-baiknya. Acara diakhiri dengan penandatanganan prasasti rumah restoratif justice.
oleh Kajati dan segenap Forkopimda Bojonegoro.